Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang kita akan bahas materi yang kedua, yaitu tentang konsep dasar jaringan. Kita balik lagi, di sini ada tulisan tentang Citra Web Certified Mikrotik Training Basic Class yang diatur oleh Citra Web Nusa Infomedia sebagai Mikrotik Certified Training Partner gitu ya. Oke, jadi materi ini dilansir dari laman Citra Web sehingga kita bisa menggunakan sebagai media pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, kita ke bawah. Konsep dasar jaringan sebenarnya ini berlaku pada semua perangkat router ataupun switch, tidak hanya di Mikrotik saja, di Cisco ataupun di perangkat merek lainnya sama, yaitu bahwa host yang memiliki IP address dari subnet yang sama tidak bisa terkoneksi langsung tanpa melalui router. Jadi kalau misalnya kita punya laptop, subnet masknya sama, satu subnet /24, walaupun dia tidak menggunakan router, dia tetap bisa saling terkoneksi karena dia subnet masknya itu sama gitu antar perangkatnya gitu. Walaupun misalnya 192.168.0.4, yang satu lagi 192.168.0.26, tapi karena dia sama-sama dalam satu subnet, dia bisa terkoneksi tanpa harus menggunakan router seperti itu. Jadi hanya langsung terhubung ke switch, dia bisa saling ping ibarat katanya, dan bisa saling bertukar data. Lalu selanjutnya, yang kedua, router itu bertugas untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang memiliki subnet berbeda. Jadi kalau misalnya subnetnya kita sudah bisa nih komunikasi antar perangkat melalui switch saja dengan syarat menggunakan satu subnet. Tapi kalau misalnya kita pengen menghubungkan beda subnet dan beda switch, itu harus dihubungkan menggunakan router namanya. Router ini sebagai alat yang bisa menghubungkan antara beberapa subnet. Kalau kita melihat misalnya di rumah kita ataupun di rumah kalian ada sebuah perangkat, itu adalah sebuah router karena dia akan menghubungkan perangkat handphone ataupun laptop atau komputer kita ataupun smart TV kita ke internet gitu. Karena internet tentunya beda subnet dengan jaringan yang ada di rumah kita. Kalau bisa kita lihat di sini IP-nya 1010, tapi IP yang ada di sini itu 192.168 gitu. Di bawahnya lagi 192.168.1, ini 0. Nah, ini kan beda-beda nih. Dilihat dari apa sih Pak? Biasanya menggunakan IP yang kelas C kalau di IP lokal, artinya di sekitaran kantor ataupun di rumah. Awalannya 192.168. Ini juga sama. Tapi kalau misalnya IP public itu biasanya diawali dengan IP kelas B gitu. 10.10.10 berapa gitu. Semacam. Nanti kita bahas di pembelajaran yang kaitan dengan praktik. Jadi kali ini kita bahas konsepnya dulu. Dua buah IP yang berasal dari subnet yang sama tidak boleh dipasang pada dua buah interface yang berbeda, karena tentunya dia akan bingung nanti router akan menghubungkan kemana nih datanya. Satu Ethernet IP-nya segini, satu Ethernet lagi IP-nya misalnya 192.168.0.29 misalnya. Nah, karena dia udah satu subnet tapi dibedain IP, mungkin antar Ethernet dia jadinya bingung nanti gate ataupun gerbangnya mau keluar data, mau masuk datanya lewat mana gitu. Karena kan harus ditentukan juga nanti datanya itu mau masuk lewat port yang mana, keluarnya ke yang mana. Itu kaitannya sama materi yang selanjutnya nanti di bawah. Oleh karena itu aturannya nanti dia dua buah IP yang berasal dari satu subnet tidak boleh dipasang pada dua buah interface yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya subnet A, udah ini IP-nya udah ini aja. Jangan di ether 2-nya juga pakai subnet yang A juga gitu. Jadi buang-buang fasilitas juga sih gitu. Lalu default gateway menentukan ke arah mana traffic harus disalurkan untuk menuju ke internet. Misalnya di sini kalau kita lihat ada beberapa perangkat, itu ada laptop, lalu ada switch, lalu ada router, ada internet. Nah, di sini tentunya kalau kita pengen mengarahkan terutama di routing di Mikrotik, kita harus menentukan keluarannya atau default gateway-nya akan menuju
IP mana atau port mana gitu. Contohnya di sini dari 192.168.0142 ke 222.24.11234. Ini adalah default gateway-nya. Gitu. Jadi nanti semua transaksi ataupun semua traffic itu akan dikeluarkan datanya atau diterima datanya ke IP ini. Gitu. IP ini ditempel di mana Pak? Tentunya nanti ada di port dari routernya. Di router nanti ada satu port yang IP-nya seperti ini, sehingga nanti semua keluaran ataupun masukan data akan melalui jalur ini. Lalu yang ada lagi tentang DNS diperlukan untuk melakukan pengubahan nama dari domain menjadi IP address, karena seluruh proses pengaturan traffic dilakukan berdasarkan layer 3 OSI, yaitu IP address. Contohnya kalau misalnya kita sering ngelihat kita mau ngunjungin Google, ketik aja Pak langsung google.com. Ya, secara mudahnya seperti itu. Dulu sebelum diciptakannya DNS, kita kalau misalnya pengen mau ngunjungin server Google harus masukin IP-nya. IP Google berapa gitu. Makanya dengan ada teknologi DNS, Domain Name System, jadinya dia mentransformasi atau mentranslasi dari yang awalnya jumlah IP, nih macam-macam nih, bisa dijadikan domain name atau nama dari domainnya masing-masing. Misalnya kalian IP servernya 222.111.333.222, itu kita nggak perlu ketik nanti di browser 222.111.333 gitu, tapi kita langsung ketik aja misalnya pesat.com gitu. Itu digunakanlah DNS untuk menjadikan yang tadinya IP bisa diakses menggunakan domain gitu. Kalau bisa kita lihat juga nih di internet, di Facebook, kita ketik facebook.com gitu, karena ada beberapa server yang di luar negeri, terutama yang servernya itu trafficnya tinggi, dia tidak hanya mengandalkan satu jumlah IP saja. Kayak Facebook contohnya, dia mempunyai banyak IP gitu, tapi dengan satu domain name system gitu. Lalu yang selanjutnya, ini konsep dasarnya dari DNS. Misalnya klien mengetikkan google.com, dia akan dikirim ke DNS server, maka sekumpulan IP yang kaitannya sama google.com akan diolah, akan dicari IP mana atau server mana yang provide untuk dikunjungi, lalu dikirimlah ke Google. Nah, dari Google mengembalikan data, dibalikan lagi ke DNS server yang tadinya data berupa misalnya si Google ngasihnya IP, nanti sama DNS server ditranslasikan lagi ke klien dalam bentuk domain seperti itu. Jadi kalau DNS server mungkin kadang suka kita lihat ada yang menambahkan 888 gitu, 8844 gitu. Nah, itu nanti kita lihat misalnya di sini yang saya di sini itu details. Nah, dia DNS servernya 192.168.111. Ini saya karena dari routernya dibagikan DNS servernya itu. Terus kenapa Pak kalau misalnya kita pakai 888 bisa gak tetap koneksi ke internet? Jawabannya tentunya bisa gitu. Karena kalau 88 ini memang alamat DNS yang digunakan dari Google, dan dia trafficnya biasanya bisa untuk beberapa ribuan traffic gitu. Karena dia mungkin infrastrukturnya udah lebih bagus dan juga memang bisa mengayomi beberapa service yang diminta oleh klien gitu. Oke, lanjut, ini yang terakhir kuisnya. DNS diperlukan untuk koneksi ke internet, benar atau salah? Jawabannya adalah benar tentunya, karena kalau nggak pakai DNS kita nggak bisa browsingan dengan mudah. Tentunya pasti kita nanti harus ketikin IP-nya gitu kan kalau mau koneksi, jadi agak ribet juga. Kenapa? Karena kita butuh service untuk mentranslasikan dari IP ke domain. Itu alasannya seperti itu sih. Tadi sudah dibahas di atas. Lalu ada protokol SMTP, itu menggunakan protokol dan port. Ya, tentunya menggunakan protokol dan port. Dan berapa sih angkanya gitu? Karena banyak port sekali, ribuan bahkan dalam komputer itu portnya. Kalau kita lihat, dilansir dari hostinger.co.id, SMTP atau yang biasa kita kenal Simple Mail Transfer Protocol,
digunakan untuk berkomunikasi dengan remote server untuk mengirimkan email dari lokal ke remote server. Tentunya ke server penerima email tersebut gitu. Proses ini dikendalikan oleh mail transfer agent di server mail Anda. Portnya untuk yang biasa digunakan itu 25. Port ini tidak terenkripsi, namun untuk yang dienkripsi biasanya di port 46R gitu. Port SSL atau TLS juga dikenal dengan SMTPS itu. Selanjutnya, bisakah kita melakukan konfigurasi berikut pada router? Kalau kita lihat di sini ada IP address. Lalu yang pertama, add address 192.168.103/22 dipasangkan di ether 2. Lalu selanjutnya di satu lagi itu 172.16.11 di ether 2 juga. Nah, ini kalau kita lihat IP-nya berbeda tapi satu interface. Yang tadi kita bahas adalah IP-nya satu subnet tapi dalam dua interface. Sebenarnya sama juga ini kebalikannya. Dalam satu interface Ether kita hanya bisa menyisipkan satu buah IP. Jadi kita hanya menentukan satu aja nih. IP-nya mau kelas A, kelas B, kelas C, mau subnet 1, 2 atau 3. Nggak bisa nih kita masukkan dua buah IP dengan segmen yang berbeda dalam satu interface seperti itu. Nanti akan pusing. Akan error nanti perangkat router boardnya seperti itu. Jadi itu semua adalah pembahasan mengenai kuis dan materinya. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan disampaikan di Google Classroom. Semua interaksi kita akan direkam di Google Classroom sehingga akan terlihat mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Diharapkan semuanya bisa ikut aktif juga sehingga pembelajaran produktif di TKJ ini bisa lebih hidup dan lebih interaktif seperti itu. Terima kasih, sampai kita untuk saat ini kita akhiri dulu dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa jadi berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian maksudnya entah hari ini ataupun di kemudian hari gitu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan juga jangan bosan untuk terus membaca artikel ataupun materi yang up to date tentang jaringan karena kalian adalah IT networking gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan materi-materi yang kaitannya dengan networking. Kemarin sempat dibahas tuh sama Pak Dedi, ada di grup yang mau join tentang kelas networking, silahkan join. Jangan sia-siakan kesempatan karena apalagi di masa pandemi ini kita harus punya ciri khas yang bisa menjual diri kita sehingga nanti di saat kalian mau kerja kalian sudah punya banyak kemampuan dan portofolio seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.